Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim oleh seseorang yang bernama Wati. Di mana Wati ini adalah orang asli Sulawesi. Dan pengalaman yang dibagikan Wati ini sebuah pengalaman yang horor dan dramatis. Tapi sebelum kita masuk, saya disclaimer dulu bahwa polo mata ini adalah sejenis guna-guna yang mana seseorang yang kita sukai itu tidak menyukai kita, dan seseorang yang menyukai kita tidak kita sukai, karena di pandangan itu wajah mereka buruk rupa. Oke, penasaran seperti apa kisahnya? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Jadi kisah ini berawal pada tahun 2012 silam, di mana saat itu Wati memutuskan hubungannya dengan tunangannya, dikarenakan tunangannya itu telah berselingkuh. Dan yang lebih parahnya, selingkuhan tunangannya itu sampai mengandung. Padahal mereka sebentar lagi akan menikah. Wati yang saat itu sangat marah dan kecewa langsung meminta putus hubungan. Tapi tunangannya yang kita sebut saja namanya Oji ini tidak mau putus. Dia beralibi bahwa dia berbuat seperti itu karena khilaf, bukan karena cinta. Tapi di situ Wati tetap ngotot untuk putus. Meski Oji sudah memohon-mohon, tapi Wati tetap pada pendiriannya. Singkat cerita, Oji dan selingkuhannya itu pun menikah. Hingga tak lama istrinya itu melahirkan. Wati yang masih sedih berusaha sebisa mungkin untuk segera move on. Segala cara dia lakukan agar bisa melupakan Oji. Karena tak bisa dipungkiri, Wati ini memang sangat cinta pada Oji. Karena mereka sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 6 tahun. Dari Wati kuliah sampai Wati bekerja. Hingga tak terasa 6 bulan pun berlalu. Wati berlahan-lahan mulai bisa melupakan Oji. Hingga suatu hari petaka ini bermula. Jadi ceritanya, sepulang kerja, Wati melihat ada sebuah bungkusan tergantung di gagang pintu kosnya. Karena penasaran, Wati pun memeriksanya. Dan ternyata itu adalah semangkok bakso yang diletak di dalam plastik. Di situ Wati berpikir, siapa ya yang membelikannya bakso? Karena seingat Wati dia tidak pernah memesan bakso. Tapi waktu itu karena perutnya sudah keroncongan, dia pun langsung menyantapnya. Setelah makan, dia pun tertidur. Dan di dalam tidurnya, untuk pertama kalinya setelah putus hubungan dengan Oji, Oji kembali hadir di mimpinya. Dan setelah Wati terbangun, entah mengapa dia begitu merindukan Oji. Karena dia sangat rindu, dia pun kembali membuka media sosial milik Oji. Dia melihat banyak kenangan yang tersimpan di dalamnya, membuat dia semakin ingin berjumpa dengan Oji. Melihat kawannya yang lagi-lagi mengingat Oji, Mila, kawannya Wati, ini ngomong, Wati, sadar, Oji itu udah beristri. Masih banyak kok laki-laki lain yang jauh lebih baik. Tapi semenjak saat itu, setiap kali ada laki-laki yang mencintai Wati, Wati tak pernah suka. Kata Wati, setiap kali ada laki-laki yang menyukai dia, dia begitu benci padanya. Karena di pandangan Wati, mereka itu buruk rupa. Tapi jika ada laki-laki yang Wati sukai, justru laki-laki itu yang menjauh. Karena menurut laki-laki itu, wajah Wati juga buruk rupa. Padahal aslinya Wati ini cantik. Hingga suatu hari, ibu pemilik kos bilang ke Wati, "Dek,
Ibu sering loh nggak sengaja melihat ada seorang pria yang sering mengawasimu dari kejauhan." "Siapa, Bu?" tanya Wati. Nggak tahu, Dek, soalnya dia tuh pakai helm, terus dia pakai masker. Dan pernah sekali ibu melihat dia menggantung sesuatu di gagang pintumu." Mendengar itu, Wati langsung teringat dengan bakso yang dia makan tempo hari. Tapi siapa laki-laki itu ya? Pikir Wati. Esoknya, Wati berusaha untuk mencari tahu tentang laki-laki itu. Dan betapa terkejutnya dia. Ternyata selama ini dia masih sering diawasi oleh Oji. Tapi saat jumpa dengan Oji, Wati sulit sekali untuk marah pada Oji. Bahkan dia seperti tak berdaya di depan Oji. Dan hal itu Wati ceritakan pada Mila, kawannya. Di situ Mila bilang, "Jangan-jangan Oji mengirim guna-guna padamu." Karena ya penasaran, Wati pun menemui Oji lagi dan menanyakan langsung terkait guna-guna. Dan jawaban Oji begitu membuat Wati kaget. Karena ternyata benar. Oji mengakui bahwa dia telah mengguna-gunai Wati lewat bakso yang dia berikan tempo hari. Tapi meskipun Oji udah jujur, Wati tak bisa marah pada Oji, entah mengapa. Dan ada satu kata-kata Oji yang begitu Wati ingat. Oji bilang, "Jika kau tak mau balikan denganku, tak ada laki-laki manapun yang bisa mendekatimu." Di situ Wati menangis. Wati meminta Oji untuk menghentikan guna-guna itu. Tapi Oji di situ dengan tegas mengatakan, hanya ada 2 pilihan. Wati balik dengannya atau tunggu dia mati baru guna-guna itu hilang. Di situ Wati menangis sejadi-jadinya. Meskipun rasa sayang pada Oji kembali muncul, tapi di sisi lain Wati tak mau menyakiti istri Oji. Meskipun Oji bilang bahwa dia akan menceraikan istrinya jika Wati meminta. Dan Wati jelas-jelas menolak itu. Karena ya jelas itu akan melukai istri Oji dan melukai keluarga Wati. Keluarga Wati pun udah gak sudi melihat wajah Oji lagi. Hari demi hari pun berlalu. Wati berusaha untuk melupakan Oji, tapi tetap tak bisa. Dan dia pun tak bisa mencintai orang lain. Karena kata Wati, pernah nih sekali dia menerima laki-laki yang menyukainya. Tapi begitu berjumpa, Wati langsung muak melihat wajah laki-laki itu. Karena menurut Wati mukanya tuh sangat menjengkelkan. Karena kasihan pada kawannya, Mila akhirnya membawa Wati ke tempat orang pintar. Tapi jawaban orang pintar itu membuat Wati benar-benar hancur. Karena kata orang itu, ini hanya ada 2 pilihan. Kau yang meninggoy atau laki-laki itu yang meninggoy. Jelas Wati tak mau keduanya. Hingga diam-diam keluarga Wati menjodohkan Wati dengan seorang pria. Tapi saat pria itu hendak melamar, mereka mengalami kecelakaan. Untungnya mereka semua selamat, tapi pria itu mundur. Karena menurut mereka, Wati ini sepertinya gadis pembawa sial. Waktu itu Wati sangat sakit hati mendengar ucapan mereka. Bertahun-tahun Wati menjalani hidup tanpa pasangan. Dia pun mulai trauma, takut jika laki-laki yang mendekatinya mengalami malapetaka. Hingga tak terasa Wati menginjak usia 30 tahun. Keluarganya pun mulai khawatir, takut Wati jadi perawan tua. Orang tua Wati pun mengajak Wati mendatangi seorang tokoh agama. Dan di situ bapak itu bilang bahwa ya banyakin berdoa, karena pada hakikatnya jodoh itu adalah urusan Allah.
Dan bapak itu bercerita bahwa kasus seperti ini pernah juga terjadi sebelumnya. Tapi semenjak wanita itu merantau dan menyeberangi laut, dia berhasil menemukan jodohnya. Karena dipercaya bahwa guna-guna seperti ini tuh akan luntur jika orang yang diguna-gunai menyeberangi laut. Orang tua Wati pun tak mau menunggu lama. Dia menganjurkan Wati untuk merantau ke Kalimantan. Wati pun menyetujuinya. Tapi begitu Wati menyetujuinya, disinilah teror lagi-lagi menghantuinya. Setiap dia tidur, sosok Oji selalu hadir di mimpinya. Dan di mimpinya, Oji selalu mencekik leher Wati. Dia mengancam jika Wati berani meninggalkan kampung, maka nyawa Wati jadi taruhannya. Dan begitu Wati bangun, selalu badannya sakit. Tapi karena paksaan orang tuanya, Wati pun terpaksa pergi ke Kalimantan menggunakan kapal laut. Tapi ketika Wati di kapal, entah mengapa dia hampir saja melompat dari kapal. Untung saja ada kru kapal yang sigap menolongnya. Tapi begitu tiba di Kalimantan, ingatan tentang Oji menghilang begitu saja. Di situ Wati sangat bersyukur. Dan singkat cerita, Wati pun menemukan jodohnya. Dia adalah seorang laki-laki baik bernama Ilham. Tapi ceritanya belum selesai. Karena baru 3 bulan menikah, Wati tiba-tiba saja histeris setiap melihat Ilham, suaminya. Dia tiba-tiba saja begitu benci dengan suaminya itu. Bahkan tak jarang Wati melempar apapun setiap Ilham berusaha mendekatinya. Karena sudah tak tahan, Ilham pun mengajukan cerai. Ilham pun mengutarakan penyebab perceraiannya pada orang tua Wati. Mendengar itu, orang tua Wati langsung datang ke Kalimantan dan membawa kabar yang begitu mengejutkan. Karena ternyata di kampung sudah tersebar kabar bahwa Oji ternyata menyusul Wati ke Kalimantan. Mendengar itu, Wati sangat yakin penyebab dari semua ini pasti ada kaitannya dengan Oji. Wati pun mulai mencari tahu, dan tetangganya bilang bahwa pernah nih ada beberapa kali seorang laki-laki selalu mengintai dari kejauhan. Dia selalu mengintai rumah Wati, dan pernah sekali dia terlihat seperti menanam sesuatu di halaman rumah Wati. Mendengar itu, Wati pun gercep memeriksa rekaman CCTV. Dan benar saja, di CCTV itu nampak bahwa lelaki itu tak lain adalah Oji. Dan yang lebih mengagetkan, karena di CCTV itu Oji diam-diam masuk ke dalam rumah Wati. Berbekal rekaman CCTV, Wati dan orang tuanya akhirnya melaporkan Oji ke kantor polisi. Untungnya tidak butuh waktu lama, Oji berhasil diamankan. Dan saat itu Wati dipertemukan dengan Oji. Lagi-lagi Oji bilang bahwa kematianlah yang akan membuat Wati lepas dari cengkramannya. Selagi dia masih hidup, tak ada siapapun yang bisa merebut Wati darinya. Ya, meski Oji sudah dipenjara, Wati dan Ilham tetap cerai. Karena Ilham merasa bahwa dia sudah tidak punya sedikit pun rasa cinta pada Wati. Yang ada adalah rasa benci pada Wati setiap kali dia memandangnya. Singkat cerita, Wati pun kembali lagi ke Sulawesi. Dan tak lama setelah kepulangannya, dia mendengar kabar dari istri Oji bahwa Oji telah meninggal dunia di dalam sel tahanan. Mendengar itu, Wati antara sedih dan juga merasa lega. Dia sedih karena laki-laki yang pernah dia cintai kini telah tiada. Tapi di sisi lain, dia lega karena guna-guna yang selama ini mencengkramnya telah lepas.
Dan seiring berjalannya waktu, Wati kini sudah menikah lagi dengan adiknya Ilham. Karena ternyata Ilham telah meninggal dunia tak lama setelah mereka bercerai. Dan di situ Ilham sempat berpesan pada adiknya untuk menikah dengan Wati. Karena Ilham bilang bahwa Wati itu adalah perempuan yang baik. Itulah kisah dari Wati. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya bahwa setiap kesabaran pasti akan menuai hasil, dan setiap kejahatan ya pasti ada balasannya. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.